Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani, NIM S1A120.093, Program Studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas dari metodologi penelitian. Adapun judulnya yaitu analisis stabilitas dan deformasi seed pile dengan simulasi numeris. Studi kasus perkuatan lereng ruas jalan Mataiwai Abuki Jembatan Konaweha Hulu. Bab 1 Pendahuluan. Adapun latar belakangnya yaitu yang pertama, satu potensi longsor. Kelongsoran suatu tanah dapat diartikan sebagai akibat dari peningkatan tegangan geser tanah atau menurunnya kekuatan geser suatu tanah. Kekuatan geser dari massa suatu tanah tidak mampu untuk memikul beban bekerja yang terjadi di atasnya. Yang kedua, longsor. Dilaporkan tim Humas Polres Konawe 2020. Pada daerah dataran tinggi di Kabupaten Konawe sering terjadi longsor di jalan raya disebabkan karena pengikisan permukaan tanah akibat hujan yang terus-menerus. Yang ketiga yaitu konstruksi penahan tanah. Keruntuhan tanah dapat diatasi dengan konstruksi penahan tanah. Konstruksi penahan tanah terdapat dua macam, yaitu konstruksi dinding penahan tanah kaku dan konstruksi dinding penahan tanah lentur atau biasa disebut konstruksi dinding turap atau seed pile. Yang keempat yaitu alternatif pemilihan penahan tanah. Pemilihan alternatif penggunaan konstruksi turap didasarkan pada proses pemasangannya yang mudah, terutama pada lokasi yang berhubungan dengan air, sehingga tidak diperlukan pengeringan air. Proses pelaksanaan turap adalah dengan metode pemancangan hingga kedalaman yang diinginkan. Yang kelima yaitu analisis stabilitas lereng. Analisis stabilitas lereng tanah pada umumnya dilakukan berdasarkan pendekatan keseimbangan batas, teori batas plastis, dan metode numerikal seperti metode elemen hingga. Yang dibantu dengan menggunakan program pemodelan dapat dilakukan secara kompleks serta dapat menampilkan tahapan konstruksi. Yang keenam, Praksis. Program Praksis sendiri adalah program elemen hingga untuk aplikasi geoteknik di mana digunakan model-model tanah untuk melakukan simulasi terhadap perilaku tanah. Selain itu, kondisi sesungguhnya dapat dimodelkan dengan regangan bidang maupun secara asimetris. Yang ketujuh yaitu faktor keamanan. Apabila safety factor kurang dari 1,3 dan defleksi lebih dari 5% maka perlu dilakukan redesign model. Apabila momen lentur dari hasil running Praksis lebih besar dari momen lentur maksimal dan data spesifikasinya, maka perlu dipilih tipe seed pile yang lain dan dilakukan running ulang sampai syarat momen terpenuhi. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada rumusan masalah terdapat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, berapa dimensi dan kedalaman seed pile untuk mengatasi kelongsoran. Yang kedua, bagaimana stabilitas lereng asli. Yang ketiga, bagaimana stabilitas lereng setelah diperkuat dengan seed pile. Yang keempat, berapa deformasi seed pile yang terjadi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui dimensi dan kedalaman seed pile untuk mengatasi kelongsoran. Yang kedua, untuk mengetahui stabilitas lereng asli. Yang ketiga, untuk mengetahui stabilitas lereng setelah diperkuat seed pile. Dan yang keempat, untuk mengetahui deformasi seed pile yang terjadi. Untuk batasan masalahnya yaitu yang pertama, analisis dan pemodelan perkuatan tanah dengan program Praksis 2 dimensi menggunakan Praksis 8,6. Yang kedua, analisis
faktor keamanan manual dengan metode Vilenius. Yang ketiga, hanya meneliti stabilitas dan deformasi dari lereng yang diperkuat dengan seed pile. Dan yang keempat yaitu beban lalu lintas didapatkan dari persyaratan perancangan geoteknik SNI 8460 2017. Dan yang terakhir, penelitian tidak termasuk detail gambar, proses dan rencana anggaran biaya. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu pada tahun 2018 oleh Nanda Mahindra Aji. Perancangan turap dengan menggunakan program Plaxis di Piungan, Jakarta. Yang kedua yaitu pada tahun 2018 oleh Wihardi dan kawan-kawan, analisis stabilitas lereng menggunakan software Plaxis 8.6 dengan dinding penahan tanah. Yang ketiga yaitu pada tahun 2019 oleh Diana Evaliana dan kawan-kawan, analisis kedalaman seed pile pada lereng Sungai Parafakung di Desa Besuki. Yang keempat yaitu pada tahun 2019 oleh Afif Apriansyah dan kawan-kawan, yaitu analisis stabilitas lereng menggunakan seed pile. Dan yang kelima yaitu pada tahun 2020 oleh Rizka Handayana, analisis dinding penahan tanah pada Sungai Brang Biji. Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Turap atau seed pile. Dinding turap atau seed pile adalah dinding vertikal relatif tipis yang berfungsi kecuali untuk menahan tanah, juga berfungsi untuk menahan masuknya air ke dalam lubang galian karena pemasangan yang mudah dan biaya pelaksanaan yang relatif murah. Adapun jenis turap atau seed pile, yang pertama yaitu sill seed pile, yang kedua corrugated concrete seed pile, dan yang ketiga flat concrete seed pile. Metode konstruksi turap dapat dilihat pada gambar. Stabilitas lereng. Stabilitas atau kemantapan lereng merupakan suatu faktor aman dalam pekerjaan geoteknik karena menyangkut persoalan keselamatan manusia dan kelancaran pekerjaan. Pada umumnya, ketidakstabilan atau instability pada lereng disebabkan oleh gaya-gaya gravitasi dan rembesan seepage, baik itu pada lereng alami natural slope. Tipe keruntuhan lereng dapat dilihat pada gambar, dan konstruksi struktur bangunan juga dapat dilihat pada gambar. Program Plaxis dan tahapan pemodelan. Plaxis adalah sebuah software yang dikembangkan berdasarkan metode elemen IKA yang digunakan untuk menganalisis deformasi dan stabilitas dari struktur dan bangunan geoteknik. Bab 3, metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Adapun lokasi penelitian yang menjadi studi kasus ini berada di Jalan Matayuwoi Amuki, Jembatan Konaweha, Kulu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu penelitiannya yaitu dalam menyusun dan proses analisis hingga Agustus 2020. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama yaitu studi literatur. Adapun tahap studi literatur ini, penulis melakukan studi literatur dari beberapa jurnal nasional dan buku untuk memahami lebih dalam mengenai perencanaan dinding penahan tanah. Dalam tugas akhir ini yang dibahas adalah seed pile atau dinding turap.
Yang kedua yaitu pengumpulan data. Adapun tahap pengumpulan data ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mencari informasi secara ilmiah yang didapatkan dari hasil penelitian maupun pengukuran yang dilakukan pihak lain. Data-data tersebut meliputi data topografi, data sondir, dan data properties tanah. Yang ketiga yaitu perhitungan dimensi dan kedalaman seed file. Adapun tahap perencanaan desain seed file ini, penulis menentukan karakteristik dinding seed file berdasarkan data spesifikasi seed file yang telah tersedia yang mencakup panjang, diameter, penetrasi dinding turap, jenis material, menentukan tipe dari seed file yang didesain, dan momen lentur maksimum. Yang keempat yaitu analisis stabilitas dan deformasi dengan Plaxis. Apabila safety faktor kurang dari 1,3 dan defleksi lebih dari 5% H, maka perlu dilakukan redesign model. Apabila momen lentur dan hasil running Plaxis lebih besar dan momen lentur maksimal dari data spesifikasinya, maka perlu dipilih tipe seed file yang lain dan dilakukan running ulang sampai syarat momen terpenuhi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.